Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku semua? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan umatnya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat ke tempat yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sholat tahajud, niat dan doanya harus dikenali oleh setiap muslim. Selain itu, kita tentunya juga perlu mengenali keutamaannya yang begitu besar agar semakin termotivasi dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk melaksanakan amalan satu ini, kita juga perlu memahami waktu sholat tahajud. Waktu pelaksanaan sholat tahajud dianjurkan untuk dikerjakan di sepertiga malam. Ada beberapa waktu di sepertiga malam yang disunnahkan untuk mengerjakan sholat tahajud. Yang pertama, di sepertiga malam pertama, dimulai setelah sholat Isya sampai jam 10.30. Yang kedua, di sepertiga malam kedua, dimulai dari jam 10.30 sampai jam 1.30. Yang ketiga, di sepertiga malam terakhir, dimulai dari jam 1.30 hingga sampai sebelum memasuki waktu subuh. Dan untuk waktu utama pelaksanaan sholat tahajud itu sendiri dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Seperti sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kami Tabaraka wa Ta'ala akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun padaku, aku akan memberikan ampunan untuknya. Setelah kita mengetahui keutamaan sholat tahajud dan waktu pelaksanaannya, selanjutnya kita akan membahas tata cara pelaksanaan sholat tahajud. Sholat tahajud dikerjakan 2 rakaat dengan jumlah tak terbatas. Menurut hadis HR Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengerjakan sholat tahajud lebih dari 11 atau 13 rakaat jumlah rakaat beserta witirnya. Untuk tata cara sholat tahajud tidak banyak berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya. Yang pertama membaca niat. Berikut lafaz niat sholat tahajud. Usolli sunnata tahajudi rokataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Setelah membaca niat dilanjutkan dengan melakukan takbiratul ihram, diikuti dengan doa iftitah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membaca surat-surat yang panjang. Kemudian rukuk sambil membaca doa rukuk. Kemudian, itidal sambil membaca doa itidal. Kemudian, sujud sambil membaca doa sujud. Dan diikuti duduk antara 2 sujud. Kemudian, mengulang gerakan seperti rakaat pertama. Pada tahiyat akhir, membaca doa tahiyat akhir. Kemudian melakukan salam. Setelah salam, disunahkan membaca bacaan wirid, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istighfar, kemudian membaca doa setelah sholat tahajud. Tata cara sholat tahajud yang terakhir yaitu membaca doa sholat tahajud. Berikut doa setelah sholat tahajud. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu antal haq. Wa wadukal haq. Walikoka haq. Wa qawluka haq. Wal jannatu haq. Wa naru haq. Wa nabiyuna haq. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu. Wa bika amantu. Wa alaika tawakkaltu. Wa ilaika anabtu. Wa bika khasamtu. Wa ilaika hakamtu. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni.
Antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta, wa la haula, wa la quwata illa billah. Setelah memahami sholat tahajud jam berapa dan juga tata cara sholat tahajud, kamu bisa mengenali keutamaannya. Berikut keutamaan sholat tahajud. 1. Doanya dikabulkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir, kemudian Allah berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Jembatan untuk masuk surga. Berikut bunyi hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW saat itu kepada Abdullah ibnu Muslim berkaitan dengan keistimewaan sholat tahajud. Hai sekalian manusia! Sebarkanlah salam, dan bagikanlah makanan serta sambunglah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Amalan yang akan membantu di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam dan di akhir malam, mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat, 15-18. 4. Kebiasaan yang dilakukan orang soleh. Sholat tahajud merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Biasakanlah dirimu untuk sholat malam karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu, mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan pencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. 5. Menjaga kesehatan rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surah Al-Furqan, 63-64. Demikian penjelasan mengenai sholat tahajud, waktu pelaksanaan sholat tahajud, tata cara sholat tahajud, bacaan doa sholat tahajud serta keutamaan sholat tahajud. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta senantiasa selalu menjadi orang-orang yang beriman. Terima kasih telah menonton channel Ikhtiar Belajar Islam.